sebenarnya, tapi belum ada waktu saya pergi ke. Santai aja Pak, nggak apa-apa. Oke, nanti baru ini ya. Kalau udah dikirim screen nih ya, udah hidupin semua. Udah nih. Ya, udah satu. Dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya Pak. Dibajak dulu kayaknya laptop Pak Fikri ya. Saya pakai laptop Pak Fikri aja kayaknya di sebelah ini. Oke, kita mulai acara kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar wabarakatuh. teman-teman semuanya, mahasiswa seluruh Indonesia. Apa kabar untuk teman-teman yang ikut dalam kegiatan ini? Mungkin ada sebagian dari mahasiswa UIR ya tadi ya yang ikut. Mungkin kayaknya adik-adik tingkat saya. Teman-teman mahasiswa, apa kabar? Udah sarapan belum? Belum, Mbak Afni Kak. udah sarapan, Mbak Afni? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu kunjungan ke Pusat Latihan Gajah. Nah, tempat ini di mana menjadi wadah bagi gajah-gajah Sumatera untuk dikonservasi agar tidak bisa dibilang ini sebagai tempat untuk melestarikan gajah-gajah Sumatera. Jadi biasanya kalau sebelumnya itu karena di sini sudah banyak dipenuhi oleh kebun-kebun sawit gitu. Jadi lebih banyak kadang di tempat-tempat masyarakat. Terus ada juga yang diburu oleh masyarakat untuk diambil gading atau segala macam. Jadi di sini di pusat latihan gajah ini menjadi wadah bagi gajah-gajah Sumatera untuk terus dilestarikan dan merupakan upaya dari pemerintah untuk menjaga gajah-gajah Sumatera dari kepunahan. Baik, langsung saja. Biasanya sebelum kita mulai kegiatan, saya akan memutarkan video. Tapi videonya kayaknya mungkin udah ditonton ya dari mahasiswa-mahasiswa semua, karena sepaket kemarin dari Kebinekaan 5 kemarin udah pada nonton belum? Belum ya? Atau belum ditonton? Atau belum ada buka modulnya cuma untuk di absen gitu? Kayaknya assignment-nya emang harus kasih di pepetin ya waktunya biar ditonton satu hari itu juga. Encik Iwan?
Oke. Kita coba dulu ya. Kalau misalnya bisa. Ya, nonton aja Ci Iwan. Kalau nggak bisa, kayaknya ya udah aja. Kayaknya udah ditonton juga sama mahasiswa. Karena di laptop saya tadi udah saya matikan. Videonya tuh di laptop saya. Tapi saya coba aja bagikan di sini. Kemudian bisa ya. Ini kelihatan nggak layarnya? Kelihatan Kak. Pada dikti. Kelihatan nggak layarnya? Coba satu orang dong open mic, coba di itu. Kelihatan Kak Iwan. Nggak dengar. Atau ini masih Kelihatan, Kak. delete ini? Oh, udah. Ya, kelihatan. Udah aja. Tonton juga sama mahasiswa. Karena di laptop saya tadi udah saya matikan. Videonya tuh di laptop saya. Oke, saya akan share videonya. Gak apa-apa, kayaknya biar aja Pak Fikri nunggu lama dulu, agak lama sedikit tuh di depan. Udah standby sih, tapi masih tunggu sebentar ya. Saya akan share dulu. Sedang mengenur, jadi nggak bisa cepat. Oke, pusat latihan Gajah Minas. Oh, nggak ini ya, nggak ke-upload ya kayaknya di sini. Oh, kayaknya ada kendala, jadi nggak ke. Oh, di sini deh. Oke, nah mungkin ada beberapa mahasiswa yang udah tonton atau ada yang belum. Di sini saya akan share videonya di sini. Oke, Iwan. Jaringan kayaknya. Jaringannya tadi keputus, nggak bisa. Jadi kayaknya nggak bisa ditayangkan video. Kita langsung aja mulai kegiatannya. Kita akan mulai diskusi dari kamera yang satu lagi. Emang kayaknya udah nggak bisa nih ya. Di sini juga terbatas karena jauh dari keramaian. Di sini yang namanya tempat konservasi gajah kan nggak mungkin di ini ya, di perkotaan. Jadi ya di dalam hutan. Jadi kita akan langsung mulai aja. Mungkin nanti teman-teman bisa open videonya di pada masing-masing. Baik, kita akan mulai. Saya pamit dulu dari kamera ini. Akan kita mulai di kamera selanjutnya. Kamera satu lagi seperti biasa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia dan kemudian juga Bapak Ibu dosen program modul Nusantara. Pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan kebinekaan yang ke-6, yaitu kunjungan ke pusat latihan gajah. Nah, kita udah di sini pusat latihan gajah, di mana pusat latihan gajah ini merupakan sebuah balai besar konservasi sumber daya alam Riau, gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, pada kegiatan ini kita akan belajar dari
alam gitu ya. Bagaimana proses dari sejarah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau ini, di mana BBKSDA ini hanya ada 6 di Indonesia. Pertama itu di Riau, di Lampung, kemudian Sumatera Selatan, Palembang, kemudian juga apa lagi Bang? Bengkulu, kemudian ada Sumatera Utara, Medan, dan Aceh. Nah, menarik sekali kenapa kita memilih kegiatan kebinekaan kita pada program pertukaran mahasiswa kali ini, karena ini adalah satu kegiatan yang merupakan usaha pemerintah untuk dapat melestarikan seekor gajah liar yang ada di Provinsi Riau agar tidak punah gitu ya. Dan bagaimana prosesnya itu dari seekor gajah liar kemudian dijinakkan. Nah, itu kita sudah datang narasumber kita Bapak Mukti Ali ya. Betul ya Pak ya? Oke, selamat pagi Pak. Oke, saya Fikri dan kemudian saya dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada kegiatan ini saya menjadi dosen dari mata kuliah Modul Nusantara pada program pertukaran mahasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, pada kegiatan kali ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan seorang narasumber dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Pusat Latihan Gajah Riau. Nah, oke, selamat pagi Pak Ali, dan sapa dulu mahasiswa kita. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Nah, mungkin pertanyaan pertama dari saya, Pak Ali, bagaimana sejarah berdirinya Pusat Latihan Gajah ini di BBKSDA Provinsi Riau? Silakan, Pak Ali. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Mukti Ali Harahap, dan saya salah satu adalah staf di Pusat Latihan Gajah yang di bawah naungan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Aku terima kasih. Sejarah berdirinya Pusat Latihan Gajah Minas Riau ini yaitu tahun 1988, yaitu tempatnya di Sebangaduri. Gajah-gajah yang ada di Pusat Latihan Gajah merupakan gajah yang komplit, artinya yaitu yang masuk ke pemukiman masyarakat dan masuk ke perkebunan masyarakat. Kemudian kita coba evakuasi dan kita coba giring ke Pusat Latihan Gajah Minas Riau. Dan di sini untuk proses pelatihannya, proses pelatihan pertama itu yaitu pengenalan dengan gajahnya tersebut, dalam arti kita mencoba mendekati dengan memberikan pakan yang cukup untuk gajahnya. Seperti mungkin kita memilih teman, kita harus tahu apa yang dia mau, dan selanjutnya dia juga harus tahu apa yang kita mau. Artinya untuk gajah ini sendiri kita berikan pakan yang cukup, dan setiap pagi dan sore itu kita coba mandikan dengan menggunakan alat pompa air. Dan kemudian untuk proses selanjutnya itu ada namanya rung. Rung itu terbuat dari kayu besar. Kemudian gajah itu kita coba tempelkan ataupun kita coba giring ke kayu yang sudah kita buat. Di situ nanti gajah itu kita coba sentuh, kita coba pegang seluruh badannya agar rasa geli dan kebiasaan untuk kita sentuh itu terbiasa. Jadi untuk proses mungkin perintah biar dia gajahnya tersebut bisa menurut apa yang kita mau itu mungkin prosesnya sangat lama, bisa mencapai 6 bulanan. Yang proses pertama itu adalah kita mencoba melatih untuk angkat kaki, di mana di dalam angkat kaki itu kita mencoba menggunakan lingkaran yang terbuat dari rotan. Apabila kita sentuh dia angkat kaki, kemudian rotannya kita masukkan, kita berikan respon sambil kita menyentuh badan gajah, dan kita bilang bagus dengan respon yang cukup baik, sambil kita tepuk-tepuk badannya, kita elus-elus, dan kita juga sambil bersuara. Kemudian untuk proses selanjutnya itu kita mencoba untuk naik di atas gajahnya. Naik di atas gajahnya itu kita mencoba membuat alat yang terbuat dari rotan, yaitu namanya tali pinggang. Tali pinggang itu untuk safety kita di atas apabila
gajah itu kita naiki biasanya itu langsung digoyang. Kita digoyang, diupayakan sampai jatuh. Pokoknya kita berupaya jangan sampai jatuh. Apabila kita jatuh, dia akan mencoba mengulangi kembali. Jadi kita menggunakan namanya tali pinggang untuk kendali kita, untuk pegangan kita di atas agar kita tidak jatuh. Kemudian untuk proses selanjutnya kita mencoba yang namanya pelatihan pengambilan benda. Pengambilan benda itu kita mencoba kasih benda, baik itu biasanya kita mencoba dari jenis makanan, buah-buahan. Kita coba kasih ambil apabila diambilnya kita coba kasih respon bagus sambil kita bersuara. Kemudian baru kita coba dengan benda yang lain. Mungkin untuk proses pelatihannya mungkin sangat panjang ya. Dan perlu kami jelaskan juga untuk teman-teman, jumlah gajah yang kita bina di Pusat Latihan Gajah Minas ini jumlahnya ada 17 ekor. Namun yang di sini ada 16 karena kita juga punya program Pak untuk breeding program perkembangbiakan. Jadi satu gajah jantan itu ada di kebun binatang Kasangkulin untuk program perkembangbiakan. Jadi kita transfer ke sana, mudah-mudahan itu bisa berhasil agar gajah-gajah kita yang ada di Riau ini tidak punah bahkan tidak puham. Kemudian untuk kegiatan kita di pusat latihan gajah ini, pagi hari 7:30 kita sudah mulai. Yang pertama kita lakukan adalah pembersihan tempat tambatan ataupun kalau dibilang kandang dia tidak ada bentuk bangunannya, jadi tempat ikatan saja. Itu sampah ataupun kotoran yang dia ada di kandangnya itu harus kita bersihkan karena gajah ini sangat cukup pembersih sekali. Apabila ada makanan yang tersentuh pada kotoran gajah tersebut, gajahnya tidak akan mau makan. Jadi setiap sisa makanan ataupun kotoran yang ada di tempat tambatan ataupun bolehlah kita bilang kandang itu harus kita bersihkan. Kemudian setelah kita membersihkan tempat tambatan ataupun kandang tersebut, gajah itu kita giring, kita bawa ke sungai dan gajahnya kita mandikan dan kita kasih minum. Kemudian lepas dari itu kita akan bawa gajahnya, kita giring ke tengah hutan, bisa mencapai 2 kilometer bahkan lebih untuk mencari tempat yang dimana dia bisa mendapatkan pasokan pakan yang cukup untuk kebutuhan satu hari. Dan di sana setelah kita menemukan tempat ataupun lokasi yang ada pakan, karena kita semua di sini sudah tahu jenis-jenis pakan apa yang bisa dimakan oleh gajahnya. Dan di sini mahot-mahotnya semua, kalau dulu istilahnya pawang ya, karena pawang itu terlalu mistis. Jadi sekarang mungkin teman-teman perlu kami beritahukan, sekarang istilahnya mahot gajah. Jadi teman-teman mahot ini semua sudah tahu jenis tumbuhan ataupun rumput apa yang bisa dimakan oleh gajahnya dalam waktu dari jam 7:30 pagi nanti sampai jam 3 sore menjelang gajah itu kita jemput dari hutan. Kemudian di hutan itu kita coba diangon ya, kalau istilahnya digembalakan sebentar, mungkin butuh waktu 1 jam atau 2 jam sebelum menjelang kita istirahat, kita angon, kita gembalakan dulu. Kemudian di hutan itu lepas mau kita tinggal itu gajah itu kita fasilitasi 4-50 meter rantai. Untuk radius jadi radius 40-50 meter gajah itu untuk mencari pakan yang dia butuhkan menjelang sore dia kita jemput. Kemudian jam 3 sampai jam 3:30 sore gajah itu kita coba jemput kembali ke tengah hutan dan kemudian kita giring, kita mandikan, kita kasih minum, dan jam 4 biasanya semua sudah kumpul di tempat tambatan masing-masing. Dan di tempat tambatan itu apabila jam 4 sore sudah ada stok pakan. Stok pakan itu
yang pengelolanya sekarang itu kita pihak ketiga. Jenis pakan yang biasanya dipasok di tempat tambatan itu seperti batang pisang, pelepah kelapa sawit. Kalau dulu kita berpatokan ke pelepah kelapa kampung, Pak. Tapi saat ini mungkin kita merasa kesulitan karena pelepah kelapa kampung itu sudah sangat sulit kita temukan. Kita coba alihkan ke pelepah kelapa sawit karena di Riau mungkin cukup banyak ya, cukup banyak kelapa sawit. Jadi kita coba alihkan, ternyata itu berhasil dan gajahnya juga bisa mengkonsumsinya dengan baik. Baik. Teman-teman mahasiswa yang ikut program modul Nusantara, mahasiswa Fakultas Psikologi yang ikut program ini, cukup panjang dan informasi yang sudah diberikan oleh Bapak Ali selaku staf Balai Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau ini. Tapi tadi ada satu hal yang menarik yang dijelaskan oleh Pak Ali, bahwa Pak Ali tadi menjelaskan tentang sejarah, kemudian bagaimana proses pelatihan gajah itu. Nanti kita akan lihat tahapan dan prosesnya, nanti kita akan lihat gajahnya juga. Nah, tapi yang menariknya Pak Ali tadi bilang ada 16 gajah yang ada di pusat pelatihan ini, dan notabene gajah-gajah yang 16 ini awalnya adalah dari gajah liar yang masuk ke mungkin perlahan sawit masyarakat atau pergi ke masyarakat. Nah, bagaimana Pak langkahnya dari alam liar kemudian dimasukkan ke proses pelatihan gajah ini yang ada di Provinsi Riau ini, Minas ini, seperti apa? Dari gajah liar itu dibawa ke sini seperti apa, Bapak? Oke, terima kasih. Biasanya kita melakukan evakuasi ataupun penangkapan gajah liar itu biasanya melalui laporan dari masyarakat ke kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Kemudian dari tim mencoba survei ke lokasi yang dikabarkan oleh masyarakat. Kemudian di sana apabila kita menemukan tanda-tanda, biasanya itu kita melihat apakah betul ada pengerusakan ataupun ada bekas-bekas makanan gajah ataupun kotoran gajah. Setelah itu kita pastikan ada, kemudian tim kembali ke kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Kemudian kita bentuk tim, dan untuk melakukan evakuasi itu kita menggunakan gajah jinak yang ada di pusat latihan gajah Riau, yaitu biasanya kita memanfaatkan 2 ekor gajah yang namanya Seng Arun, itu gajah jantan paling besar. Kemudian ada Indah, itu gajah betina paling besar. Fungsi daripada gajah itu adalah sebagai alat transportasi kita untuk mendekati sasaran ataupun gajah liar yang ada di lokasi tersebut. Dan untuk cara penangkapannya kita biasanya menggunakan senjata bius. Kemudian setelah gajah itu kita tembak bius dan dia sudah dalam keadaan fly, kemudian itu gajah itu akan digandengkan dengan gajah yang jinak, kemudian gajah yang jinak akan menggiring ke mobil truk, dan di mobil itu nanti gajah kita itu yang akan menariknya ke dalam mobil truk tersebut. Setelah di dalam mobil itu kita lihat responnya, apakah biasanya Pak dia itu kalau sudah di dalam mobil dia agak sedikit agresif. Kita akan didampingi dokter hewan ataupun medis juga. Biasanya mereka menambahkan bius agar dia kembali fly di dalam mobil, dan kita juga menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di jalan. Takutnya dia di tengah jalan nanti dia sudah sadar dan bisa juga kita jadi bahaya gitu. Jadi setiap melakukan evakuasi itu kita biasanya selalu harus didampingi dokter hewan karena dosisnya mereka yang tahu seberapa ukurannya gitu. Baik. Nah, teman-teman mahasiswa, apa yang dijelaskan oleh Bapak Ali tadi itu menarik sekali ya. Mulai dari sejarah, terus bagaimana gajah liar yang ada di masyarakat itu proses untuk dibawa ke penangkaran pusat latihan gajah ini gitu ya. Terus tahap-tahap dari proses melatih gajah tadi. Nah, sekarang yang uniknya di sini adalah dari gajah liar itu ada satu juru kunci gitu ya, atau disebut juga tadi manhot. Sebenarnya manhot itu seperti apa Pak? Makna manhot yang dulu katanya pawang gajah gitu ya.
Nah, kenapa sekarang dijadikan istilahnya itu jadi manhot gitu? Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak. Nah, dulu memang sangat sering sekali kita dengar ya, terlintas di telinga kita itu namanya pawang. Kalau pawang itu sepertinya kayaknya seperti mistis, boleh dibilang apabila ketemu dengan hewan liar, bisa mungkin dibilang sekejap mata gitu bisa dijinakkan. Mungkin itu bisa dibilang pawang, seperti pawang ular gitu. Jadi karena kita di sini proses penjinakannya ada natural, alami, kita butuh proses bukan dengan istilahnya Langsung jadi jinak. iya bisa langsung jadi jinak seperti itu. Jadi ya kita menggunakan bahasa mahot, kalau nggak salah mahot itu sudah internasional ya, di mana-mana penyebutannya sudah mahot, bukan cuma di Indonesia saja, bahkan di Thailand, di Myanmar itu juga sudah disebut dengan istilah mahot. Jadi mungkin itu, kalau pawang itu terlalu mistis sekali untuk pawang, karena prosesnya kita kan natural, bukan bim salah bim lah istilahnya kalau kata orang. Mungkin itu Pak. Baik. Nah, teman-teman mahasiswa, itu penjelasan singkat tentang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau, terutama pusat latihan gajah ini, tentang yang dijelaskan oleh Pak Ali tadi ya, sejarahnya. Nah, mungkin perlu kita langsung lihat Pak, bagaimana gajahnya itu sambil jalan, sambil cerita. Tadi, ya sambil jalan aja Pak. Ya, tadi kita udah tahu bahwa proses latihan gajah itu kan setelah sampai di sini itu kan mereka dilatih ya Pak ya. Nah, proses pelatihan gajah dari liar menjadi jinak itu seperti apa Pak? Tahapan demi tahapannya sebelum kita lihat proses tahapannya itu. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama itu adalah mungkin penyesuaian ya, penyesuaian alam, penyesuaian tempat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Salah satu adalah salah satu upaya yang kita lakukan adalah mencukupi kebutuhan daripada gajah tersebut, karena yang namanya hewan, yang namanya binatang, pasti yang kebutuhan pertamanya adalah makan dan minum ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua itu kita mencoba memasukkan gajah itu ke dalam yang namanya rung. Rung itu adalah 3 kayu besar untuk tempat penyandaran gajah. Kemudian di situ gajahnya kita coba giring dengan menggunakan gajah jinak, dan di rung itu kita coba gajahnya ikat dengan menggunakan tali dan juga rantai. Dan proses yang pertama kita lakukan adalah penobatan nama. Penobatan nama. Iya, karena gajah-gajah di sini semuanya ada namanya, masing-masing gajah ada namanya. Kemudian itu di situ kita juga memotong ayam juga Pak, ayam. Iya, untuk penobatan namanya. Sama juga dengan kita manusia. Biasanya kan kita ada acara mendoa, ada acara kenduri kalau buat nama. Sama juga kita buat. Dan setelah penobatan nama itu kita melakukan penyentuhan pada tubuh gajah agar apa dengan penyentuhan apa aja yang disentuh Pak? Biasanya itu tubuh yang paling geli adalah bagian bawah, bagian perut, dan bagian kaki. Itu biasanya kita sentuh agar dia terbiasa dengan sentuhan-sentuhan seperti itu, dan dia mungkin tidak asing lagi apabila tersentuh, mungkin seperti itu. Oke. Jadi dia jadi jinak ya? Iya. Oke, ada sentuhan. Iya, semakin sering kita sentuh, rasa geli, rasa keterbiasaan itu makin ada. Mungkin sifat agresif dia akan semakin hilang ya. Kemudian yang ketiga itu biasanya setelah lepas dari rung itu, biasanya kita mencoba pelatihan angkat kaki ya, angkat kaki. Dan untuk proses pelatihan angkat kaki itu kita biasanya menggunakan lingkaran rotan, kita sentuh kakinya, kemudian apabila diangkat kita masukkan lingkaran rotan, kemudian kita gesek-gesekkan ke
kakinya agar dia tahu kalau itu adalah latihan, dan apabila dia benar dan mengangkat kaki, kita kasih respon sambil kita elus-elus badan gajah tersebut sambil kita berbicara bagus seperti itu. Betul. Agar dia tahu kalau yang dia lakukan itu adalah benar. Perintah yang kita lakukan itu benar-benar dipatuhi oleh gajah tersebut. Oke, baik. Setelah melalui proses latihan persentuhan, makanan yang cukup, kemudian dikasih rotan untuk tahu dia angkat kaki, apalagi Pak? Sampai dia jinak betul. Kemudian untuk proses selanjutnya kita mencoba untuk naik di atas tubuh gajahnya. Untuk proses naik tubuh gajah tuh mahotnya. Iya, mahotnya yang naik ke tubuh gajahnya. Dan di situ biasanya kita menggunakan namanya tali pinggang. Tali pinggang itu terbuat dari rotan, kita ikat di pinggang gajahnya itu. Fungsinya itu adalah untuk kendali kita agar kita bisa bertahan di atas tubuh gajah. Apabila biasanya yang pertama itu apabila kita naik di atas punggung gajah itu namanya dari proses liar ya Pak, untuk penjinakan. Biasanya itu Pak digoyangnya, diupayakan sampai kita jatuh. Namun karena kita punya kendali, punya pegangan rotan yang kita ikat di punggung gajahnya, itu tempat kita untuk bertahan. Jadi kita nggak jatuh. Kita upayakan sebisa mungkin jangan sampai jatuh. Karena gajah ini sifatnya apabila dilakukan sekali dan itu berhasil, itu akan diulangi kembali. Kemudian untuk alat yang kita gunakan itu namanya gancu. Gancu kan sering gancu itu seperti apa ya? Mungkin kita lihat langsung. Iya, kita lihat langsung. Apakah semacam palu? Atau iya, betul. Semacam palu, karena akan sering juga terlihat setiap mahot itu memang harus difasilitasi satu gancu. Tidak diperkenankan mahot itu naik ke atas gajah tanpa gancu. Ini teman-teman, ini namanya gancu. Tapi kalau sudah jinak, ini jarang sekali kita manfaatkan. Namun yang namanya gancu ini harus selalu ada di setiap mahot, setiap menunggangi gajah. Fungsinya untuk apa? Ini namanya fungsinya untuk pengendali. Seperti kita mungkin bawa mobil, inilah setirnya. Karena teman-teman, sejinak apapun yang namanya hewan, yang namanya binatang, sewaktu-waktu sifat kebinatangannya pasti akan muncul. Seperti kita memelihara kucing, setiap hari kita kasih makan, sewaktu-waktu dia pasti pernah menggaruk kita dulu, mencakar gitu. Ya namanya juga hewan, sifat kebinatangannya pasti akan muncul sewaktu-waktu. Jadi inilah sebagai antisipasi kita. Ini jarang sekali kita gunakan. Namun ini tetap harus selalu ada di setiap mahot. Cara menggunakannya seperti apa, Bang? Apabila mungkin dia terlihat mungkin agresif ataupun tidak pada sifatnya yang biasa, biasanya Pak, mohon maaf, ini kita pukul ke kepalanya. Oh, dipukul ke kepalanya ya? Karena gajah ini apabila dia melakukan satu kesalahan, itu kita biarkan, besoknya lagi kita yang capek, akan diulangi kembali. Tetapi apabila dia melakukan kesalahan, dia mulai timbul sifat agresif ataupun mungkin mau menyerang, kita pukul sekali, berarti dia menandakan kalau yang saya lakukan adalah salah. Besoknya tidak akan diulangi kembali. Baik. Iya. Oke, Manhot tadi harus paham gitu ya. Iya, setiap ditokok kepalanya gitu ya. Jadi mungkin sebagian persepsi masyarakat kita dibilang wah terlalu kejam sekali. Memang seperti itulah dia sifatnya, sifat gajah itu. Apabila dia melakukan kesalahan, kita biarkan, besoknya akan diulangi kembali. Tetapi apabila kita pukul di saat dia salah, insya Allah besoknya dia sudah tahu yang dia lakukan itu adalah salah. Oke, baik. Nah, teman-teman mahasiswa, kita akan langsung lihat manhotnya mana, Bang? Manhot? Ada. Nah, oke, Bapak. Baik. Mungkin teman-teman mahasiswa, ya, pada hari ini kita belajar dari alam dan ada manhotnya nih. Dan ini ada gajahnya. Kita akan praktekkan. Boleh, Bapak? Iya, boleh ya. Oke. Kita akan lihat bagaimana manhotnya. Dan seperti seperti yang saya jelaskan tadi, pelatihan pertama itu adalah mengangkat kaki. Tujuannya itu adalah alat transportasi kita untuk naik dari kita biasanya naiknya dari kaki. Seperti ini dia, kita lihat ya.
Untuk fungsi daripada kita angkat kaki tadi. Coba naik melalui kaki. Coba lihat. Ini adalah fungsi pertama yang kita lakukan. Coba pelatihan pertama adalah angkat kaki. Itu adalah transportasi kita untuk naik ke atas gajahnya. Oke, silakan. Angkat-angkat kakinya. Seperti itu, Pak. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah untuk mengambil benda. Coba dibuang gancunya. Buang gancunya. Silakan. Disuruh diambil sama gajahnya. Kemudian diminta. Seperti itu. Oke. Baik-baik. Nah, Iya. baik-baik. Artinya kan manhotnya dengan gajahnya sudah, teman-teman mahasiswa, sudah ini ya, sudah dekat ya? Iya. Sudah dekat, gitu. Ya, sudah. Jadi biasanya itu, Pak, perintah itu hanya dua, melalui sentuhan dan melalui suara. Oke. Baik-baik. Nah, sekarang tadi Abang jelaskan cara melatihnya itu adalah menekan elus-elus ya, bagian tertentu sama apa namanya, mengangkat kaki ya. Iya, Gimana iya. prosesnya itu? Biasanya itu seperti ini. Pada proses pelatihan pertama itu angkat kaki, kita menggunakan rotan yang di lingkar kaki, tinggi, kaki. Kemudian rotan itu kita masukkan ke sini, baru kita coba putar-putarkan rotan itu agar dia mengerti kalau dia itu dalam keadaan latihan. Kemudian apabila respon bagus, bagus. Respon seperti itu yang dia harapkan. Iya. Jadi dia betul-betul mengerti melalui sentuhan kita, melalui suara kita, kalau yang dia lakukan itu adalah betul. Perintah yang sudah kita berikan sama dia lakukan dengan baik. Oke, baik. Nah, sekarang kita coba untuk tahapan ini kan tadi udah teman mahasiswa paham bahwa ini tahap melatihnya ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana menjalankan untuk dimandikan gitu, Pak? Untuk dimandikan biasanya kita giring ke sungai. Ayo. Teman-teman mahasiswa, ayo kita lihat proses tahapan demi tahapan dari kegiatan tadi melatihnya. Kemudian kita akan lihat bagaimana gajah yang di belakang kita ini dibawa oleh mahot tadi untuk dimandikan. Nah, kita akan lihat kegiatan untuk memandikan. Nanti kalau ada makan, kita memakan feeding elephant-nya ini. Dan kemudian setelah itu kita akan coba ya untuk berinteraksi, bermain dengan gajahnya. Gitu ya. Masih jauh di belakang kita, Bang. Kita terlalu cepat. Oke. Nah, ini udah jinak ya, Bang ya? Sudah jinak. Oke, baik. Dan perlu kita perkenalkan namanya Angga. Namanya teman-teman adalah Angga gitu. Nah, dan ada banyak, ada gajahnya, ada berapa tuh? Ada di sana juga, nampak nggak teman-teman? Ada 1, 2, 3, 4 di lapangan, dan kita berada di bawah tol ya, di bawah tol Pekanbaru Dumai. Oke. Dan di sini juga perlu kita jelaskan teman-teman, mungkin selama ini mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Kalau di gajah Asia itu apabila dia gajah jantan dia memiliki gading. Ini dia membedakan ini adalah jantan. Tetapi apabila tubuhnya sudah besar seperti ini tampak memiliki gading, itu betina biasanya. Ya, itu perbedaannya. Tetapi kalau di Afrika itu jantan dan betina sama-sama punya gading. Oke, baik. Jadi yang membedakan dia jantan atau betina adalah dari gadingnya. Dari gadingnya. Ya, kalau dia jantan ada gadingnya ya, Bang. Iya. Kemudian kalau dia betina nggak ada gading. Nggak ada gading. Adapun dia seperti kalau kita sebut di sini bukan gading tapi caling, dia tidak akan memanjang. Paling panjang itu sekitar 15 cm lah. Dia tidak akan tumbuh seperti gajah jantan seperti ini. Oke. Ya. Ini mana, Bang? Ini agak landai dia, Bang. Oh iya. Dari sini kecil kali. Itu taiknya tengok. Bukan itu yang besar yang banyak. Itu taiknya, teman-teman. Yang jawaban yang nanya paling bagus dikasih kirim ini. Yang paling banyak ngasih itu. Oke, baik. Sekarang kita mau ke sungai memandikan gajahnya.
Kamu jangan syutingnya sih, syutingnya di sini. Bahaya Pak, nih Pak, kayak mundur. Oh. Oke, kita turun. Ya, kita coba turun ke sungai dan kebetulan sungainya agak sedikit surut, sangat kecil sekali. Iya, iya, biasanya Iya, besar ya Bang. biasanya besar, Oke. tapi ini mungkin karena musim kemarau ya. Namun di situ juga ada proses pelatihan, Pak. Proses pelatihan gajah itu kita latih untuk tidur. Fungsinya itu apabila air sungai seperti ini kecil, gajah itu nanti kita suruh tidur aja di sungai. Jadi kita lebih gampang untuk memandikannya gitu. Oh, gitu. Ah, Kalau dia surut ya Pak ya? ya, apabila sungainya seperti ini kecil. Makanya semua proses pelatihan itu ada manfaatnya, ada tujuannya dalam arti untuk mempermudah kita. Baik, baik, baik. Jadi mereka nanti bisa Ya, bisa kita suruh jadi tidur berapa di lama, sungai. Pak, untuk memandikannya itu? Biasanya itu tergantung cuaca sih. Kalau misalnya panas seperti ini, kita agak lamakan untuk dia mandi, karena dia sangat senang sekali dengan mandi-mandi Bentar, Pak. seperti ini. Bentar, Pak, kita lihat kan dia turunnya. Nah, oke, gajahnya lagi. Oke. Untuk kita- Gajahnya mungkin menuju ke sungai. Ya. Ya. Oke. Sama manhotnya. Ada berapa banyak manhotnya? Kalau kita semua di sini jumlah staf yang ada di sini termasuk mahut itu ada 25, termasuk Ada koordinatornya 25. juga. Gajahnya ada 16 tadi. Ada 17, Pak. Ada gajahnya ada teman-teman, 17. ada 17 Ya. Jadi setiap manhot punya satu gajah. Punya satu gajah, dan ada juga yang satu gajah itu mahotnya 2, seperti gajah yang sengaren yang paling besar itu. Karena gajah ini semakin tua dia sifat agresifnya semakin sering muncul. Jadi yang gajah sengaren itu harus lebih ekstra untuk lebih ekstra. ya. Oh, di mana? Oke. Baik. Baik. Nah, ini oke, ya kita masih jalan sama satu ekor gajah, dan gajah-gajah yang lain masih udah di lapangan ya, Bang? Iya, sudah, ya. Bawa ke hutan dan kemudian cari makan, nanti sore baru dibawa lagi ke Iya, sini. Gitu. betul. Oke. Baik. Nah, ini dari segi geografis letaknya tempatnya itu masih milik pemerintah atau bagaimana, Bang? Ya, kalau untuk lokasinya tersendiri ini adalah termasuk hutan Taman Hutan Raya ya. Ya, Tahura. Taman Hutan Raya Sarip Qasim, yaitu untuk lokasinya sendiri itu di bawah naungan DLHK Provinsi Riau. Dan sementara untuk gajahnya ini adalah di bawah kementerian langsung. Oh, jadi gajahnya itu pelestarian gajah, konservasi itu di bawah Kementerian Kehutanan. Iya. Oh, bukan di bawah Provinsi Riau ya? Bukan Pak. Untuk lahannya tempat konservasinya ini baru di bawah dinas provinsi. Kita sekarang mau dibawa Di gajahnya dicoba masuk ke sungai. Baik, ini langsungnya lagi membawa dia ke sungai. tempatnya. Oke. Teman-temannya, ini ada 17 ya. Ini kita mencontohkan hanya satu aja ya. Baik, kita coba. Kalau masuk bapaknya, Oke, teman-teman, ini gajahnya sudah masuk ke sungai. Biasanya itu gajah itu masuk ke sungai, kita diamkan dulu apakah dia mau minum atau tidak. Seperti ini, kita diamkan dulu. Apakah dia haus? Oh, iya. Itu tujuannya apa tuh, Bang? Dia Air itu. ya biasanya itu membersihkan pada lubang belalainya. Oh, dari cari makan Iya. tadi ya. Oke, mungkin dia sudah tidak haus ya. Bisa minum ya. Ya, bisa kita langsung mandikan. Gajahnya nanti kita coba. Tahapan memandinya kan seperti apa? Iya, gajahnya nanti kita suruh duduk dulu. Gajahnya suruh mahot yang di atas. Nanti ya sebentar. Ini kan tahapan memandikannya itu seperti apa? Pertama disuruh duduk ya.
Iya. Oke, terus yang kedua, lamutnya sudah di Gajahnya sudah disuruh duduk, kemudian baru kita siram sambil seluruh badannya itu kita gosok. Kita gosok biar pakai tangan juga bisa. Biasanya kita juga pakai rumput lalang juga bisa. Dan gajahnya ini juga bisa mungkin kita suruh tidur juga bisa. Ah, Oke. ah, Manfaatnya langsung tidur ya? iya tidur. Tidur enggak tidur? Tidak apa-apa. Oke, tidur enggak? Seperti ini. Jadi kita lebih gampang teman-teman untuk menyiramnya, untuk gosok badannya seperti ini. Apabila posisi sungainya keadaan kecil seperti ini. Silakan Pak masuk, Pak. Digosok-gosok badannya. Digosok-gosok Pak, digosok-gosok badannya. Kita hari ini belajar dari alam tentang bagaimana itu berapa lama, Bang? Biasanya untuk proses memandikan ini tergantung cuaca sih. Kalau dia agak panas, kita boleh mungkin sampai 15-10 menit. Tapi kalau cuaca dingin, dia biasanya cepat, paling 5 menit. Tidur, tidur. 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 Seperti ini. Ya biasanya Pak paling senang digosok-gosok bagian depannya, bagian kepala sambil digosok. Jadi dia bisa bertahan lama untuk tidur gitu. Ya enggak, diam. Dan untuk gadingnya juga biasanya Pak kita bersihkan menggunakan pasir tinggi. Ini kan kelihatan kotor Pak, jadi kita bersihkan. Seperti ini. Kelihatan mengkilat. Kemudian kita gosok lagi. Biasanya kita menggunakan pasir tinggi. Dia biasanya dua ya, Bang ya? Ini Pak kebetulan sebenarnya kan gadingnya kiri kanan, tapi ini mungkin proses dari awal dia mungkin ini sudah cacat lah, cuma satu gading gitu. Iya. Oke, ada pertanyaan dari mahasiswa, silakan dibacakan Yun. Ini pertanyaan dari Andika, Pak. Setahu saya, gading gajah itu sangat sering diburu untuk diambil gadingnya. Apakah gajah-gajah ini sebelum dilepas ke habitatnya, gadingnya dipotong terlebih dahulu atau tidak, Bang? Karena setahu saya kalau gading tersebut diburu oleh pemburu tersebut biasanya sekalian membunuh gajah tersebut. Dan bagaimana langkah yang saat ini sangat bagus untuk pelestarian gajah agar tidak terancam punah? Oke, terima kasih pertanyaan yang bagus sekali. Memang benar sekali kalau gajah jantan itu yang merupakan salah satu hama bagi mereka adalah pemburu gading. Namun gajah-gajah yang ada di pusat latihan Gajah Minas ini apabila sudah kita evakuasi, sudah kita tangkap dan sudah kita jinakkan, gajah ini tidak kita lepas. Gajah ini selalu ada di pusat latihan gajah dan di sini juga kita tidak mau kecolongan karena ada besar kemungkinan pemburu apabila mereka tidak menemukan di hutan, mereka mungkin akan mencoba muncul ke pusat latihan gajah ini. Dan di sini juga setiap malamnya kita ada 6 personil untuk selalu standby menjaga gajah-gajah kita yang ada di pusat latihan Gajah Minas ini. Terima kasih. Nih, ada pertanyaan lagi, Pak.
selama pelatihan mungkin apakah ada kesulitan-kesulitan yang dialami gitu Pak? Pastinya sudah, karena setiap gajah itu ada berbeda-beda perilaku, mungkin apalagi uh, gajah itu adalah gajah jantan yang sudah besar, biasanya itu sangat agresif, sangat sulit untuk kita latih. Namun dengan kesabaran, kegigihan kita, kemauan kita semua, dan kerjasama tim, biasanya itu bisa kita lakukan dengan baik. Kalau yang namanya kendala, resiko, setiap pekerjaan itu pasti ada kendala dan ada resikonya. Nah, menarik sekali ya. Ini Eh, ada yang mau ada bertanya satu lagi? Oke, Ada silakan. satu nih. Saya mau bertanya ke mahotnya. Kalau Mahot. untuk proses rekrutmen dan pelatihan mahotnya itu bagaimana? Oke, mungkin mahotnya ya yang cerita ya. Bapak boleh Pak cerita? Ya, Pak? saya juga Mahot aslinya ya? sih Bapak dari mahot mahot juga, Oh, saya oke, juga. oke, ya. Begini, untuk proses itu kita ada training ya. Training itu di saat pelatihan itu biasanya di saat baru pertama kita istilahnya kerja di sini, kita biasanya dilatih ataupun di training melihat bagaimana proses pelatihannya. Kemudian setelah benar-benar kita pahami, kita baru bisa ikut turun untuk melatih. Tapi kalau kita belum benar-benar paham, kita tidak diizinkan. Biasanya seperti itu. Ada proses trainingnya untuk mahotnya Oke. tersebut gitu. Itu yang mentraining siapa Pak? Apakah dari pihak pemerintah atau dari senior Iya. atau dari orang tertentu gitu? Biasanya itu dari senior kita, Pak. Dari senior, dari sesepuh lah istilahnya. Orang yang sudah lama berkecimpung dengan gajah. Biasanya mereka yang kasih training ke kita gitu. Oh gitu ya. Oke, Nggak nah apa-apa, nggak ternyata apa-apa. ini gajahnya langsung udah selesai mandi, Udah merasa selesai mandi. langsung dia Iya. naik ke atas dan Iya. kemudian ini Iya. gitu ya Pak ya. Oh, oke, dia merasa udah puas Udah mandinya. cukup, sudah cukup. merasa Oh, cukup dia. Baik, ada lagi? Ada satu lagi. Oke, baik. Apa? Gajah-gajah itu dilatih untuk apa Pak? Apa untuk wisata saja atau ada yang lain? Terima kasih. Salah satunya ini adalah merupakan tujuan kita latih, yaitu salah satunya adalah mengurangi konflik antara gajah dengan manusia, Oke. di mana di sini yang dulunya merupakan adalah habitat atau daerah jelajah gajah sudah disulap menjadi perkebunan, jadi semakin tinggi tingkat konflik, dan apabila ini kita biarkan, ya terjadi mungkin dipasang jerat, dikasih racun, gajah kita nanti lama-lama akan menjadi punah. Jadi tujuan kita adalah gini, untuk pelestarian, untuk mempertahankan apa yang ada di Riau ini, termasuk adalah satu kebanggaan kita di Riau ini adalah ada gajah, dan ini yang harus kita pertahankan, dan kita buat pusat pelatihan gajah untuk mengurangi konflik dan mengurangi kepunahan daripada satwa tersebut. Nah, artinya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau itu merupakan salah satu satu badan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah kepunahan dan konflik antar gajah dan masyarakat ya di Provinsi Riau. Kenapa? Karena lahan-lahan di Riau itu sudah banyak yang digunakan untuk menanam sawit lah, perkebunan lah gitu, sehingga gajah itu akhirnya pergi ke masyarakat atau perkebunan untuk merusak perkebunan atau mungkin juga mengganggu kenyamanan atau mungkin keselamatan dari masyarakat daerah sekitar wilayah tempat gajah tadi, sehingga perlu dilakukan sebuah proses konservasi biar tidak punah, tidak berkonflik, tidak dibunuh oleh masyarakat gitu ya. Nah, menarik sekali apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau. Dari seekor gajah liar yang berkonflik itu dilatih sampai sejinak itu. Yang ini siapa nama tadi, Pak? Angga. Si Angga gitu ya, si Angga tadi gitu. Nah, kemudian tadi ada yang nanya tadi, apakah sampai setelah dijinakkan dijadikan tempat wisata atau diapakan setelah itu gitu Pak? Kalau ini lebih dominannya kita kayak edukasi ya, pengenalan kepada masyarakat, kepada pihak-pihak sekolah, baik itu dari fakultas ataupun dari pihak-pihak, bahkan dari TK juga sudah sering berkunjung ke sini. Jadi kita lebih ke edukasi, pengenalan, kemudian pendekatan antara
Dia mungkin ada sebagian masyarakat punya persepsi hanya mahotnya aja yang bisa dekat. Ternyata sudah kita buktikan, kita juga bisa bahkan orang lain juga bisa bersahabat dekat dengan gajah-gajah tersebut. Jadi tujuan kita adalah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bisa bersahabat dengan satwa yang mungkin selama ini kita anggap beringas, yang kita takuti. Ternyata kalau kita sudah latih, mereka juga bisa bersahabat dengan kita. Oke, baik. Nah, ternyata teman-teman mahasiswa program kebinekaan kali ini dapat kita ambil kesimpulan apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Riau, negara, adalah untuk menyelamatkan kepunahan dari gajah-gajah liar yang ada di hutan masyarakat itu dan dilatih sehingga dia bisa jinak bukan kepada maut saja, tetapi kayak saya tadi ya, mandikan gitu ya. Kemudian mentor saya juga mandikan gitu ya. Nah, artinya bisa menjadi sebuah edukasi pada kita agar kita mencintai alam, mencintai lingkungan, mencintai binatang-binatang yang paling besar di dunia gitu ya. Yang sekarang tingkat kepunahannya itu sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan apa yang dilakukan oleh BBKSD Provinsi Riau, kalau menurut saya itu sudah luar biasa gitu ya, sehingga ada 17 dari gajah yang dilatih di pusat latihan gajah ini. Nah, sekarang kita akan lakukan tahap kedua setelah kita memandikan, yaitu kita akan melakukan feeding eleven. Ya, kita akan mengasih makanan. Nah, kita lihat dia hidup dengan santai gitu ya, dengan di alam sambil makan gitu ya, sambil makan. Oke. Baik. Nah, teman-teman mahasiswa, kita lihat ya, setelah kita memandikan gajah tadi, ya, memandikan di sungai ini, dan kemudian kalau kita lihat di sana juga ada gajah. Tuh, nampak nggak ya? Nggak kelihatan ya, coba dibesarkan. Dia hidup di alam liar, ya, di alam yang dibebaskan begitu saja. Kenapa? Karena dia udah jinak. Tapi untuk dia dilepaskan itu tadi dikasih rantai ya dengan jarak berapa, Pak? Biasanya itu kita fasilitasi untuk 40 sampai 50 meter. 40 sampai 50 meter gitu ya. Untuk gimana, Pak? Jadi radius itulah dia mencari pakan untuk baik itu rumput ataupun tumbuhan-tumbuhan lain menjelang sampai sore nanti pakan stok pakannya diantar oleh dari mitra kita. Biasanya jam 4 itu sudah standby, sudah ada di tempat tambatan masing-masing. Oke. Berarti dia diletakkan aja untuk setelah dimandikan, kemudian diletakkan saja di hutan yang kita antarkan itu. Iya. Dikasih rantai ya, Pak ya? Iya. Rantai 40 sampai 50 meter. Iya. Kemudian radius itu mencari gitu ya. Nanti sore baru dijemput lagi. Iya. Dibawa ke sini ya. Iya, kita mandikan lagi, kemudian kita giring sampai ke atas, dan di atas biasanya sudah ada standby nanti pakan untuk malamnya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau seperti ini dibiarkan begitu aja, Pak? Iya, karena ada mahotnya. mahotnya kan dekat. Mahotnya dekat. Kalau kita biarkan gitu aja di sekeliling ini kan banyak juga perkebunan, Pak, masyarakat. Kita juga takut sudah kita latih tetapi mengganggu ke perkebunan masyarakat. Itu ada sana ada juga nampak? Ya, itu Iya. ada gajah Nia. Itu baru melahirkan, Pak. Alhamdulillah 1 tahun yang lewat kita berhasil melakukan breeding program dan melahirkan 1 ekor anak di pusat latihan gajah. Oke, teman-teman lihat ya. Oke, ternyata iya kayaknya ya. Sambil cerita aja, Bang. Itu seksi normal. Nah, ada pertanyaan atau mungkin hal-hal yang perlu ditanyakan kepada manhotnya atau mungkin dari Pak Ali sebagai staf dari BBKSDA, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau. Tadi kita udah mandiin ya, ada pertanyaan silakan. Dari Reval.
Reval. Izin bertanya Pak, biasanya hewan dan mahkotnya itu memiliki chemistry atau koneksi intens persahabatan antar keduanya. Bisa coba ceritakan Pak bagaimana pengalaman yang paling berkesan selama mengurusi para gajah tersebut? Ah, benar sekali. Untuk menarik biar kita itu agak ada chemistry antara hewan dan sang mahkotnya, antara gajah dan mahkotnya. Biasanya kalau saya pribadi itu setiap pagi saya berangkat dari rumah, setiap menuju ke tempat tambatan itu saya biasanya membawa oleh-oleh. Walaupun secuil gula merah ataupun satu biji pisang, biasanya selalu saya bawa. Karena biasanya kalau kita memberikan seperti itu, biasanya respon dari jauh aja kita panggil dia sudah respon. Jadi untuk ke tempat ikatan di dalam hutan pun biasanya selalu saya bawa itu walaupun satu buah aja pun, yang penting kita ada oleh-oleh buat dia. Jadi di saat kita panggil dia tuh pasti responnya lebih cepat gitu. Dia sudah berpikiran, oh dia pasti mau memberikan aku makan. Jadi untuk menjalin chemistry itu saya biasanya menggunakan trik seperti itu. Setiap saya mau jumpa gajah tersebut, saya selalu membawa oleh-oleh buat gajahnya. Oke, baik. Ada ini ya, ada trik khusus dari Iya. mahkot untuk mendapatkan chemistry. Iya. Atau mungkin selain dengan cara ngasih makan setiap jumpa, kasih kenal gitu ya, dan kasih pisang gitu tadi, mungkin ada kemampuan khusus nggak Pak dari seorang manhot itu? Biasanya Apa kemampuan yang harus dimiliki? Mungkin dari segi apa ya, mentalnya, atau mungkin perilakunya, atau mungkin seperti apa? biasanya seperti itu Pak. Untuk menarik chemistry itu apalagi pada binatang, pada hewan itu biasanya kita melalui kasih sayang ya. Oh, ada kasih sayang. Melalui kasih sayang gitu. Sewaktu mandi tadi biasanya kalau mandi seperti itu kita tidak gosok-gosok, biasakan aja gitu. Dia mungkin chemistry-nya itu akan jauh gitu. Tetapi kalau kita gosok sambil kita biasanya Pak, kalau saya dulu memandikan gajah itu sambil saya bercerita, saya anggap dia paham dengan apa yang saya sebutkan sambil bercerita. Betul. Ya seperti itu. Jadi untuk menarik chemistry itu, kalau bagi saya pribadi, saya sudah 17 tahun Pak bergelut dengan gajah ini. 17 tahun, Sudah Pak, ya? 17 tahun. Biasanya dengan kasih sayang saya melakukan untuk mengambil chemistry antara saya dan gajah tersebut gitu. Oke. Jadi pertama, Mas Farel ya, pertanyaan dari Mas Farel tadi adalah memang perlu ada chemistry ya. Chemistry itu berupa perlakuan kita Iya. kepada gajah tadi. Terus yang kedua, ya kita menyayangi gajah tadi itu dengan sepenuh hati gitu ya, nggak seikhlas. Kalau saya tadi itu awalnya sih masih ini ya, masih takut-takut gitu ya. Tapi kalau Pak Ali tadi itu kayaknya sudah terbiasa gitu ya. Iya. Apa yang diperintahkannya tuh seperti manhot tadi lagi, duduk gitu ya, gajahnya duduk. Kemudian baring, gajahnya baring gitu ya. Kalau kita yang belum dapat feel-nya, ya diperintah mungkin nggak mau dia gitu. Nah itu mungkin Mas Farel terlihat terinspirasi dari cerita-cerita gajah di Thailand gitu ya. Gajah itu kan seolah-olah menjadi anak kesayangan gitu ya, sehingga muncul hatinya gitu. Sampai kadang-kadang ada yang menangis gitu. Nah gitu mungkin. Ada mungkin yang lain selain memberikan perhatian, kasih sayang, kemudian dengan dari hati gitu ya. Selain itu ada nggak Pak? Kalau saya pribadi sih, yang pengalaman saya yang saya lakukan hanya dengan itu, Pak. Itu ya. Dengan itu. Kemudian mungkin seperti yang saya katakan tadi, apabila dia salah itu tidak saya biarkan. Mungkin ya ada sedikit ya boleh dibilang saya itu kasar, tetapi untuk kebaikan dia. Apabila dia salah memang saya pukul. Agar dia tidak bisa agar dia tidak mengulangi kesalahan tersebut. Jadi apa yang kita perintahkan dia itu cepat melakukan, dan apa yang kita larang dia itu cepat menghindar, seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Bapak, manhot yang kedua ada trik nggak? Bagaimana dia jinak? Apa yang dilakukan? Nah ini ada Bapak manhot yang kedua. Sama ya? Oh sama aja. Oh ternyata sama ya Pak ya? Sama. Oke sama ya. Oke, ada pertanyaan lagi Pak dari mahasiswa? Apakah gajah tahu siapa nama mereka? Berapa lama waktu yang dibutuhkan gajah untuk tahu kalau nama dia Angga atau Indah?
Terus bagaimana cara Mahot untuk menerapkan nama tersebut? Nah, Terima kasih. Mungkin dari penobatan nama ya, dari penobatan nama itu sampai untuk dia mungkin tahu apabila kita panggil seperti mungkin Angga ya, Angga dia akan menoleh. Mungkin itu prosesnya cukup lama ya, bisa sampai 6 bulanan. Dan untuk tahap-tahapan kita itu untuk agar dia tahu kalau nama dia itu adalah Angga. Setiap kita mau jumpa, apalagi di dalam hutan, kita sebelum sampai ke tempat ikatan di dalam hutan, biasanya kita panggil dulu namanya Angga. Jadi dia mungkin lebih tahu cepat kalau benar-benar nama dia itu adalah Angga. Pagi juga seperti itu. Di saat kita mau mendekati ke tempat tambatan ataupun tempat kandang pagi itu, biasanya kita panggil dulu Angga. Jadi semakin lama dia semakin tahu kalau dia sudah didomatkan namanya Angga. Oke. Berarti seekor gajah itu untuk tahu namanya perlu pembiasaan ya. Iya, Pak, ya? betul sekali. Mulai dari pagi sebelum dia pergi ke hutan untuk cari makan, pulang dia jam 5 gitu sebelum masuk ke tempat istirahatnya itu dipanggil juga Angga. Iya. Jadi karena dibiasakan akhirnya sang gajah tadi itu mengerti bahwa dia adalah Angga. Jadi kalau dipanggil Angganya, dia langsung memahami bahwa itu adalah saya gitu ya. Menarik sekali. Kita dari alam belajar tentang bagaimana seekor gajah yang liar itu bisa menjadi jinak gitu. Salut ya kita sama manhot-manhot yang ada di sini gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, baik. Dari Yohanes. Ah, Izin mau bertanya Pak, apakah gajah bisa mengalami stres dan bagaimana menanganinya? Nah, betul Pak. Itu gimana Oke, Pak? terima kasih. Ada juga sih gajah itu yang mengalami stres. Itu biasanya dalam yang sering ada sih pernah kejadian di sini. Biasanya gajah itu mengalami stres itu apabila sang mahotnya itu tidak sejalan dengan gajahnya. Artinya gajahnya itu tidak benar-benar memahami karakter gajahnya. Misalnya saya dengan Angga, saya tidak tahu seperti apa karakter Angga ini, dan yang saya inginkan itu adalah semau saya, tanpa saya mempedulikan apa sih sebenarnya maunya Angga. Artinya saya itu terlalu egois, terlalu ingin menang sendiri. Yang saya butuhkan, yang saya mau adalah kemauan saya tanpa saya mempedulikan apa yang dia butuhkan. Biasanya gajah seperti itu. Dan untuk menangani itu biasanya kita coba ceng mahot gitu. Kita ganti mahotnya dengan mahot yang lain. Mungkin melihat keserasian antara gajah dan mahot tersebut. Biasanya kita lakukan seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya. Jadi mahot yang gajah-gajah yang stres itu ya memang perlu diberikan perlakuan yang baik, yang khusus dari manhotnya ya, manhotnya gitu. Jadi kalau seandainya terjadi ketidakcocokan antara gajah dan manhotnya, maka teman-teman mahasiswa kita harus mengganti manhotnya itu sendiri. Nah, sementara manhotnya sendiri itu digaji atau mungkin dikerjakan oleh pemerintah langsung atau seperti apa Pak manhotnya itu? Terima kasih untuk semua mahot yang ada di pusat latihan gajah ini, itu adalah di bawah naungan Kementerian Kehutanan, dan sebagian teman-teman ada yang masih honorer, dan alhamdulillah sebagian sudah ada menjadi pegawai negeri sipil berkat dari kita mengabdi di pusat latihan gajah ini. Baik, alhamdulillah, termasuk Pak Ali awalnya dari manhot, sekarang udah jadi pegawai negeri Kementerian Kehutanan ya. Betul ya Pak ya? Ya, oke, alhamdulillah itu berkat pengabdian Pak Ali untuk melatih gajah di tempat ini. Mungkin kita cari background yang ada gajahnya deh, coba di sini aja lah. Nah, sambil cerita gitu ya, sambil cerita. Ini si Angga tadi ya Pak ya? Si Angga tadi masih melakukan itu. Itu tengok ya. Lagi di tempat itu, nampak nggak ya? Teman-teman. Turun bagi juga uang. Nah, tadi gitu nanti ada ini. Ya. Ini ada satu lagi itu. Karena ada dua tuh Pak. Itu ada berapa Pak? Dua. Ada dua gitu. Itu enggak di ini ya Bang ya? Enggak dilepas gitu ya? Enggak diikat gitu ya? Enggak. Dilepas gitu aja. Oh, di rantai itu ya? Oke. Ada dua. Ini Angga, ada lagi satu sana di ujung sana.
Gitu. Oke, oke. Karena itu semua udah jinak ya? Pak Udah ya? jinak, udah semua gajah yang ada di sini sudah jinak semua. Udah jinak Udah semua ya? jinak. Oh, oke, oke, baik, baik. Nah, sekarang si Angga ini ya, si Angga. Si Angga. Nah, kalau kita mengasih makannya itu makan pakai apa dia? Maksudnya jenis makanannya, jenis makanan semua buah-buahan dia mau. Oh, baik. Buah-buahan. Teman-teman mahasiswa, sebenarnya kita mau coba mengasih makannya ya. Tapi buahnya itu kita lupa beli dari Pekanbaru tadi. Jadi kita cari makanan. Biasanya daun-daun apa ya, Pak? Kalau daun-daun seperti ini biasanya jarang dia, Pak. Mau. Kalaupun biasanya berbentuk roti ataupun kue mau juga kalau ada gitu. Oke, oke. Mungkin Yuan mau naik gajah? Hah? Itu kasih gula merah dulu. Oh, gula merah ya, Pak ya. Langsung aja, Pak. Ya. Ya. Oke, nah dia kasih gula merah ya, Pak. Ya, biasanya itu kan Kita seperti dulu. ini yang Kenapa saya kasih bilang gula merah? bentuk oleh-oleh itu. Oh, ini Setiap oleh-oleh. iya, setiap kita jumpa biasanya kita kasih ini Uh-uh. biar ada tarikan chemistry antara gajah dan oke. mahkotnya gitu. Uh-uh. Ini fungsinya kalau mungkin kita manusia itu namanya poding, kalau kita biasanya kalau nggak susu ataupun telur setengah matang, kalau ini poding untuk gajah. Puding untuk gajah. Oke, baik teman-teman. Makasih, Pak. Oke. Ini enggak sini. Ini enggak sini. Sini. Oke, kita kasih feeding level. Ya. Nah, ini. Oke. Kasih aja langsung Pak ke belalainya, Pak. Dekat aja nggak apa-apa. Tinggi. Masukkan ke mulutnya, Pak. Masukkan ke mulutnya. Tinggi. Masukkan. Oh. Oke, baik. Nah, kita udah ngasih makan pakai tadi ya, pudingnya. Pudingnya itu adalah Gula merah. gula merah gitu ya. Karena gula merah. Kenapa gula merah harus gula merah? Ya, memang itulah Pak podingnya, Pak. Biasanya kita di sini juga ada pemberian namanya suplemen. Suplemen itu dia sekali seminggu. Bahan baku dari suplemen itu ada dedak, ada gula merah, ada beras, ada garam, kemudian ada pelet, dan itu biasanya kita masak. Kita aduk semuanya. Setelah itu dia berbentuk seperti kue bolu, Pak. Itu per sekali seminggu. Dan untuk nutrisi lainnya biasanya kita memberikan buah-buahan seperti nenas, pepaya, dan semangka juga. Itu juga per sekali seminggu kita berikan. Iya. Baik. Dan itu dilakukan semuanya proses pemberian makan itu, cari makanan itu dari KSDA? Iya, dari KSDA, Pak. Oh, oke. Bagus. Oke, gimana Mas? Oke, baik. Oh, sini Mas. Minta lagi, Bang. Hah? Minta lagi dia. Oh, ada lagi, Pak. Habis. Oh, habis. Dia tadi 1, 2 di bawah kan. Oh, itu biasa habis berapa? Kalau kita mau maunya dia banyak. Apapun habis. Satu Itu kotak. makanannya berapa, Bang? Dia biasanya Pak kalau untuk dibilang mencukupi lah, dia 10% dari berat tubuhnya. 10% dari berat Ya, tubuh. Kalau seperti ini ada ini berapa dia ton kan nih? 1,8 ya. 1,8 ton. berarti 180 kilo per hari. 180. Kalau kita bicara untuk cukup dalam keadaan seperti ini mungkin tidak cukup, Pak. Tetapi itulah kita buat makanan tambahan-tambahan seperti pembuatan suplemen buah agar badan dan gajah ini tetap selalu fit dan mencukupi gitu. Baik. Nah, itu untuk yang membuat makanannya, membeli makanannya itu dari siapa? Biasanya dananya dari BKSDA, Pak. Dan BKSDA. ya kita di sini ya tinggal masak. Bahannya sudah dikirim dari kantor kita, kemudian di sini kita masak. Oh, gitu. Iya. Untuk makanannya itu Iya, 10% dari berat tubuhnya. berat tubuh. Kalau ini 1,8, oh ini jantan ya? Ya, jantan. Iya. Oh, enggak. Ada pertanyaan nih, Pak. Iya. Baik, ada pertanyaan? Ada. Mm-mm. Dari Andika, Mm-mm. izin bertanya, Pak. Penyakit apa yang sering menjangkiti gajah dan bagaimana cara menanganinya? Mm-mm. Oke, terima kasih. Biasanya yang paling dominan yang sering
terjadi di sini adalah cacingan ya, cacingan. Dan untuk proses penanganannya itu sendiri, biasanya kita di sini ada program itu pemberian obat cacing sekali per 6 bulan paling lama. Kalau enggak pun sekali per 3 bulan. Dan itu di sini kita juga ada dokter hewannya. Apabila ada kendala, selalu kita cepat untuk melaporkan agar dokter hewan tersebut memberikan tindakan ataupun pengobatan terhadap gajah tersebut. Tapi yang paling sering kita alami di sini adalah gajah itu cacingan. Apabila gajah itu cacingan, nafsu makannya itu sudah berkurang dari biasanya. Dan biasanya itu kotorannya kan biasanya seperti ini bulat. Dan apabila dia cacingan, kita juga sudah memahami itu, dia ini encer, Pak. Encer dan baunya itu 100 kali lipat dari bau ini. Ya, seperti itu. Biasanya kalau sudah ada kendala seperti itu, kita cepat-cepat melapor ke medis ataupun dokter hewan. Oke, baik. Ada pertanyaan yang lain? Oke, baik. Nah, itu sebenarnya untuk taiknya itu bisa dimanfaatkan nggak Pak untuk Bisa, kompos untuk apa gitu? biasanya ini Pak, kita manfaat untuk kompos sangat bagus sekali, dan di sini juga sudah kita coba membuat kompos dari kotoran gajah. Dan kalau di Bogor itu Pak, mereka sudah bisa mengelola ini menjadi bingkai atau jadi kertas, mereka sudah bisa. Tetapi mungkin ada alatnya, kalau kita di sini kan terbatas, Pak. Betul. Iya. Iya. Nah, artinya di sini sebenarnya teman-teman mahasiswa, kita lihat dari atas tadi itu kotoran-kotoran gajah itu bisa diolah menjadi kertas gitu ya, Atau bingkai foto gitu ya. Tapi untuk saat sekarang di pusat latihan gajah ini masih digunakan untuk pupuk aja sih ya gitu ya, pupuk organik gitu. Nah gitu. Nah teman-teman mahasiswa bisa lihat ya, begitu sejinaknya ini gitu ya. Perlu waktu berapa nih Pak untuk dia menjadi jinak seperti ini, dilepas kayak gini, kita nggak takut dan mengerti perintah, berapa lama waktunya? Kalau ya tergantung sih Pak, tergantung gajahnya dan tergantung pelatihnya, antara chemistry mahot dengan gajahnya. Ada sebagian gajah itu sudah sampai bertahun-tahun, untuk disentuh aja juga sudah sangat sulit. Ada juga sebagian gajah itu mungkin butuh waktu 6 bulan, dia sudah bisa kita sentuh, sudah bisa kita perintah. Sama juga dengan sifat-sifat manusia, Pak. Ada yang sifatnya sangat keras, ada yang harus lembut, seperti itu. Jadi kita di saat untuk pelatihan itu, kita juga harus bisa memahami seperti apa sih maunya gajah ini. Jangan kita hanya mau kita aja yang kita pikirkan. Gajah itu juga harus kita pelajari. Oh, ini gajah ini tidak bisa terlalu kasar, dan gajah ini juga harus kasar. Seperti itu. Baik. Jadi memang perlu diberikan perlakuan yang khusus ya Pak ya. Iya. Tergantung dari gajahnya masing-masing gitu ya. Sehingga untuk memakan waktu, ada tadi Bapak bilang 6 bulan, ada setahun gitu ya. Sehingga dari seekor gajah liar tadi itu bisa menjadi sejinak ini. Oke, teman-teman tadi lihat itu ada yang di sungai, ada yang di sekitar sini, itu berkeliaran dengan bebas tanpa merusak, tanpa ada rasa takut. Dan itu makhluk-makhluknya siap sedia untuk menjaga dan memerintahkan gitu ya. Sebenarnya begini Pak, profesi kita sebenarnya sama. Bapak gurunya manusia, saya gurunya hewan. Bapak mungkin di fakultas Bapak itu ada yang muridnya cepat nangkap, ada yang lama, mungkin ada yang harus berulang-ulang dikasih tahu, dan ada sekali dikasih tahu saja dia sudah paham, seperti itu. Ya seperti itu juga Pak dengan gajah ini. Iya. Gitu ya. Artinya apa? Gajah perlu diperlakukan dengan kebinatangannya juga gitu ya. Perlu diperlakukan dengan baik lah ya. Perlu diperlakukan dengan baik seperti manusia. Ya kita perlu memanusiakan manusia dengan cara yang baik juga gitu ya. Sehingga menghasilkan seekor gajah tadi menjadi jinak gitu ya. Nah, mungkin apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini, artinya jam berapa sekarang kita? 11.24. Nah, mungkin kita diskusi ya. Ada pembelajaran yang kita ambil di sini, artinya apa? Seekor gajah yang liar, yang awalnya, boleh pinjam ya Pak, yang awalnya adalah seekor gajah yang mungkin berkonflik dengan masyarakat gitu ya, datang ke lahan masyarakat, merusak perkebunan gitu ya. Sampai di awal tadi udah dijelaskan sama Pak Ali bagaimana dari seekor gajah liar,
dibawakan ke tempat konservasi gajah ini, dilatih, kemudian sehingga dia menjadi seekor gajah yang jinak, dan kita langsung praktekkan tadi gitu. Mungkin satu di antaranya, Yuan boleh nggak naik kamu rendah dengan manhotnya? Boleh sedikit aja coba. Oke, kita lihat, boleh Pak? Dikit aja gitu, sedikit aja gimana caranya untuk bisa tahap-tahapnya gitu ya untuk naik ke ekor gajah. Oke. Bagi Yuan kita lihat teman-teman. Oke, dikit aja boleh Bang ya? Boleh dikit ya. Dikit aja. Caranya. Yuan laptop Bapak tadi di tas Yuan. Aku Bapak kan. Kalian hancur nggak? Bukan. Nah sekarang, oke, teman-teman lihat ya. Tadi kita sudah tahu cara melatihnya, kemudian kita udah tahu cara memandikannya. Hari ini kita akan lihat bagaimana kita caranya gitu. Manhotnya dulu atau ini dulu? Kita lihat caranya. Oke, cara. Oke, oke. Oke, Yuan coba Yuan. Karena kecil. Ya. Oke, kita lihat. Pegang pinggang Bapak itu. Pegang pinggang. Oke, baik. Kita naik ke atas. Karena Yuan beratnya nggak terlalu ini ya. Cuman 50. Oke, sekarang kita naik ke atas ya. Teman. Dia jalan ikuti gerakannya. Oke. Tetapi tetap pegangan pada Gimana lewatnya Pak? Lewatnya di mana? Kita ke atas. Nah, ini ada mentor saya. Ya, kita mulai dari tadi belajar tentang bagaimana melatihnya, kemudian memandikannya. Kita belajar memandikan. Kemudian setelah itu kita belajar untuk bagaimana menaiki gajah. Kenapa mentor saya suruh? Karena di antara kita Yuan ini yang paling ukuran berat badannya ya gitu ya. Jadi tidak mengganggu dari gajahnya itu gitu. Nah, oke. Dan itu gimana Yuan? Oke ya. Oke, baik. Nah, ini di sini Pak pegang. Oke, foto dia. Nah, ini sambil makan. Oke, sama manhotnya. Kenapa harus sama manhot ya Pak ya? Kalau tidak sama manhot kayaknya itu masih ini ya. Masih apa namanya itu? Belum bisa gitu ya. Karena tiba-tiba nanti mengapa dan seperti apa gitu. Nah, itu yang perlu kita antisipasi gitu. Nah, gimana Yuan? Apa rasanya? Mantap. Kita udah memandikan, pegang Yuan ininya. Pegang Bapak tuh. Nah, gitu. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang memang perlu didiskusikan, kita ada manhotnya nih, ada manhotnya banyak di sini, alhamdulillah, dari staf-staf dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dari Provinsi Riau. Nah, sekarang tadi kita naik lagi. Dari tadi kita dari atas, sekarang kita naik lagi. Oke, kita lihat dia naik sambil kita jalan ya ke atas. Oke, nah ternyata adalah luar biasa ya gajah-gajah ini. Beratnya tadi 1 ton, 1,8 ton ya Pak ya? 1 ton 800. Oh my god, besarnya gitu ya. Ini jantan ya Bang ya? Tuh, dia. Oke, di sini ada pembiakannya juga, Pak. Pembiakan gajah ini di sini. Pembiakannya. Pembiakan gajah. Tergantung apa? Pembiakan ini ya. Iya, proses pembiakan anaknya. Perkawinan dia itu tergantung si betinanya. Oh, tergantung si betinanya gitu ya. Siap berkawin. Oh, gitu. Walaupun kita kawinkan sama si betina, dia tidak bakalan jadi. Oke. Baik. Gimana Yuan?
Nyaman nggak? Bapak capek kamu jalan naik ke atas, kamu enak ya? Oh, kita sesak napas dari sungai naik ke atas lagi. Si Yuan, mentor saya enak, dia naik gajah. Aduh. Oke, ada pertanyaan? Sambil nunggu. Usia gajah berapa tahun? Oh, usia gajah itu berapa tahun tadi ya? Ada yang 60 sampai 70 gitu. Silakan jawab, Pak. Ada yang usia gajah itu sama kayak manusia. Ada yang 60, ada yang sampai 70 gitu. Oke. 60 sampai 70 tahun ya? Oke, alhamdulillah. Kita sampai di atas nih. Oke. Makasih, Bang. Oke. Nah, sekarang kita lihat proses turunnya. Oke. Oke, sekarang kita lihat proses turunnya. Turunnya. Berhasil. Yuan ternyata berhasil. Ada pertanyaan nggak? Untuk siapa? Untuk Yuan. Oke, silakan. Silakan jawab, Yuan. Panik loh. Iya. Panik lah, masa enggak gitu ya? Oh ini nih bagaimana cara mengidentifikasi? Oke. Makasih, Pak. Makasih. Makasih. Oke, kita lanjutkan diskusi. Oke, baik teman-teman mahasiswa sekalian, kita sudah lihat betapa luar biasanya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau dalam upaya menyelamatkan gajah dari kepunahan, gitu ya. Bentar ya, saya sesak napas. Nah, kita sudah lihat tadi di situ, manfaatnya lagi istirahat dulu ya kan? Nih. Oke, shoot. Nah, ini di pinggir jalan langsung ya. Nah, di pinggir jalan langsung gajahnya itu diikat pakai rantai. Terus di sana juga ada seekor gajahnya gitu ya. Nah, itu diikat, terus ditinggalkan cari makan. Gitu. Oke, baik, tadi kita udah lihat tempatnya, bagaimana proses melatihnya, bagaimana proses mengasih makannya, bagaimana proses memandikannya. Tadi ada pertanyaan, Cik Iwan, apa pertanyaannya? Bagaimana cara mengidentifikasi atau mengenali setiap gajah tersebut bahwa kalau yang itu adalah Angga, yang ini adalah Indah? Nah, gimana caranya, Pak? Nah, itu Manhur yang tahu tuh. Oke, terima kasih. Mungkin seperti saya pribadi, saya 17 tahun. Setiap hari saya ke sini, mungkin ya saya sudah pasti tahu lah seperti apa postur tubuh Angga, seperti apa bentuk badannya. Mungkin teman-teman yang baru datang ke pusat latihan gajah mungkin heran kok bisa kenal ya. Gitu. Ya teman-teman juga kalau berulang kali datang ke sini pasti teman-teman tahu. Dari postur tubuhnya aja jauh kita sudah tahu kalau yang itu namanya ini, yang itu namanya ini. Karena setiap hari kita berjumpa dengan gajah tersebut. Oke, baik. Jadi mengenalinya itu kenapa? Karena Pak Ali ini selaku staf dari BBKSDA Provinsi Riau ini sudah 17 tahun di Pak Ali ini menjadi pelatih gajah di sini gitu aja di Manhot. Nah, artinya karena setiap hari jumpa dan mengenali 16 dari gajah yang ada di sini itu, nah otomatis menjadi terbiasa dan kenal dengan gajah itu gitu. Itu Pak Ali ya, karena terbiasa gitu ya. Nah, gitu. Ada pertanyaan lain? Oke, baik. Sambil kita jalan tempat istirahat Pak ini. Kemudian yang terpenting bagaimana Pak nih sekarang upaya pemerintahan untuk dapat fokus dan peduli dengan peduli dengan konservasi gajah ini. Apa langkah-langkah pemerintah terhadap pelestarian gajah ini, Pak? Apa sudah baik?
Atau seperti apa? Menurut Bapak selaku staf dari BBKSDA, silakan. Terima kasih untuk sejauh ini upaya dari pemerintah, saya anggap itu sudah baik, tetapi bukan berarti kita bertahan dalam posisi baik, kita selalu mencari yang terbaik untuk satwa-satwa kita yang ada di Provinsi Riau, termasuk itu adalah gajah. Dan di sini kita juga sudah punya program penanaman pakan gajah itu, di mana jenis-jenis tumbuhan yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan gajah, sudah kita coba untuk menanam kembali seperti batang pisang, rumput gajah, bambu, biasanya itu yang dikonsumsi gajah setiap harinya, dan rumput lainnya. Dan untuk saat ini kita juga sudah punya program ke depannya dan sudah berjalan walaupun belum 100% sudah kita jalankan penanaman pakan untuk memenuhi kebutuhan daripada gajah-gajah kita yang ada khususnya di pusat latihan Gajah Minas. Oke, baik Bapak. Nah, jadi apa upayanya nih Pak? Apakah ke depan berdasarkan dari badan Balai Besar konservasi sumber daya alam ini untuk ada keinginan menambah jumlah gajah nggak di sini? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita juga di sini punya namanya yang kandang breeding. Kandang breeding itu adalah untuk proses perkembangbiakan, dan alhamdulillah setelah kita buat kandang breeding, kita sudah bisa gajah-gajah kita di sini sudah bisa melahirkan 2 ekor bayi gajah, dan salah satunya yang ada di sungai tadi, dan sudah 3 sih, sudah 3. Satu lagi di Taman Wisata Bulu Cina. Sudah 3. Jadi upaya seperti itu yang kita lakukan untuk agar gajah-gajah kita yang ada di Riau tidak punah, bahkan tidak kuham seperti itu. Oke, baik. Lumayan berkeringat ya. Terima kasih Pak Ali. Ya, kita diskusi panjang lebar tentang kegiatan pusat latihan gajah ini gitu ya. Mungkin Bapak selaku orang dari pemerintah, menurut Bapak nih Pak, apa pesan Bapak lah ya sebagai seorang dari pemerintah kepada mahasiswa yang ikut program ini? Oke, terima kasih juga kepada para mahasiswa yang sudah membuat satu program yang menurut kami itu sangat menarik sekali tentang kecintaan terhadap alam dan seisinya, termasuk itu gajah juga. Dan ini kami sangat merespon sekali, respon baik sekali. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebatas studi ya, tetapi ini benar-benar dari hati. Mari kita jaga satwa kita agar tidak terjadi kepunahan bahkan kebuhaman dari khususnya mungkin di Riau ini dan di luar sana juga. Mari kita sesama cinta terhadap hewan, satwa yang lain juga, bukan cuma gajah saja juga. Dan agar mungkin anak cucu kita nanti tidak hanya menjadi tinggal cerita dongeng saja ya, seperti mungkin dinosaurus tinggal hanya cerita saja, dan yang kita khawatirkan juga gajah ini nanti hanya tinggal cerita. Jadi kami sangat merespon sekali dengan kegiatan seperti ini, dan kami juga minta dukungan dari mahasiswa untuk mempublikasikan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini, agar rasa cinta dan sayang semua warga yang ada di Indonesia terhadap gajah ini mungkin lebih baik lagi. Barangkali mungkin itu yang bisa kami sampaikan, saran-saran kami. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ada mungkin sambutan yang kurang baik, sekali lagi kami mohon maaf, 10 jari 11 dengan kepala kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sini Pak, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan ke forum tanya jawab. Kak, minum dulu Kak. Kino dingin. Minum. Abang-abang semua. Oke. Baik, teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia, itu tadi staf dari kementerian, yaitu Balai Besar Konservasi
sumber daya alam Provinsi Riau ya, yang kita sudah pahami dan lihat bersama. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya secara langsung, silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Saya masih dengan Pak Ali ini. Pak Ali, Bu Amni, silakan. Bu Amni, silakan. Oke, Bu Hamni, silakan. Ya, udah lengkap banget, Pak. Bu Hamni. Udah lengkap Silakan, banget, Bu udah Hamni. keren banget. Semoga gajah-gajahnya selalu sehat, selalu aman. Ya. Dan Pak Ali beserta teman-teman di Balai Konservasi, semoga sehat selalu Bapak dalam menjaga gajahnya. Oke, baik. Gimana kesan, pesan, testimoninya, Bu Ami? Udah berpanas-panas, berair-air kita nih, memandikan gajah, naik gunung, naik bukit gitu ya. Ya, Encik Iwan yang enak, dia naik ini, naik gajah. Dia harus berkeringat, olahraga di weekend gitu ya. Oke, Saya ikutan gimana? haus melihat Pak Fikri. Inilah nih langsung duduk di tempat ininya dengan Pak Ali untuk minum dulu gitu. Nah, oleh karena itu sambil nunggu, yuk kita ini ada diskusi nggak dari teman-teman mahasiswa. Kalau mau langsung silakan, tapi kalau seandainya mau chat di kolom chat juga boleh, silakan. Masih ada waktu kita, ada berapa menit, silakan. Ya, Teman-teman mungkin yang ada saran dari teman-teman, mungkin untuk kita di sini, untuk kebaikan kita juga bisa terima. Jika ada kritikan juga kita siap untuk menerimanya. Oke, ada nggak saran kira-kira Mbak Amni? Itu saya sudah nanya di chat, apa perlu saya baca, Pak? Boleh. Tadi Bapak belum baca kayaknya, karena ini sorry ya, tadi karena naik bukit gitu, Bapak harus berkeringat gitu. Iya, Pak. Yang enak kok. Mas Fadlan, silakan Mas Fadlan. Izin bertanya, Pak. Ketika melakukan evakuasi gajah betina yang dewasa, itu apakah ada kekhawatiran kalau gajah tersebut mungkin saja meninggalkan anak-anaknya, dan apakah tim evakuasi itu mencari anak-anaknya di daerah sekitar aja untuk jaga-jaga, siapa tahu ada anaknya gitu. Terima kasih. Oke. Gimana Pak jawabannya, Pak? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Biasanya di saat kita melakukan evakuasi Pak, kita biasanya tidak semua pada kelompok itu kita evakuasi. Biasanya kita memilih gajah jantan, kemudian kita memilih juga gajah yang kita evakuasi itu tidak memiliki anak. Apabila dia juga memiliki Ini sinyal dari Bapaknya ya hilang. Iya kayaknya. Oke. Mohon maaf teman-teman yang lain itu terlempar ya karena aja jaringan. Oke. Satu hal yang perlu kita pahami di sini, lokasinya itu mungkin bisa dijelaskan nggak Pak Ali? Lokasinya dari Pekanbaru itu seperti apa? Kenapa jaringan kita kadang terlempar ke ini gitu ya? Mungkin jaraknya tempatnya seperti apa? Oke, gitu. terima kasih. Perlu kami jelaskan untuk dana lokasi pusat latihan gajah ini. Kalau
dari kota Pekanbaru itu kurang lebih 30 km dari kota masuk ke hutan, dan alhamdulillah ini Pak, baru seminggu ini kita punya jaringan 4G di sini. Kebetulan Baru sekali seminggu Bapak. ya, betul. Selama ini kita di sini cuma aja. Kebetulan sekali ini mungkin rezeki Bapak dan teman-teman. Kita di sini alhamdulillah setelah pembangunan jalan tol ini Pak, mereka membuat wifi di setiap titik, jadi itu mungkin tersambung ke kita. Oh, baik. Jadi ini kebetulan sekali. Selama 16 tahun cuma aja Bu yang kami alami di sini. Oke. Iya. Nah, jadi lokasinya teman-teman, tempat pusat latihan gajah ini itu jauh ya dari apa ya? Dari kota Pekanbaru 30, terus kita kayaknya di daerah hutan-hutan gitu. Karena namanya juga pusat latihan ya. Terus kadang jaringan itu kayak tadi ya terlempar, putus-putus, jadi harap dimaklumi gitu. Nah, ini baru nih dapat 4G gitu ya, kita ada program ini, jadi bisa kita ini ya, kita buat kegiatan di pagi hari. Dari Mas ini, ada pertanyaan yang lain nggak? Langsung aja deh gitu ya. Kayaknya kalau di chat agak-agak lambat ya. Oke, di kolom chat. Ada pertanyaan yang lain kira-kira dari, saya sebut satu-satu nih. Adelia, tadi Mbak Amni sudah, Aini, Mas Andika tadi udah ya, Arinda, Dia Ratun, ini diam aja nih dari tadi. Ada pertanyaan nggak, Mbak? Dia Ratun, Fadlan, Fadia, Farel tadi udah nanya, Reval, Mas Rahmat, Silvi Nabila, Sauzan, Yohanes tadi udah nanya. Oke, silakan yang lain bertanya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, oke, satu orang dari laki-laki buat testimoni pendapatnya, sarannya, dan kritiknya. Satu orang dari perempuan untuk mewakili perempuan dan kritiknya terhadap pusat latihan gajah ini. Silakan. Mbak Amni mungkin? Atau siapa? Silakan. Teman-teman perempuan yang lain, suaranya perdengarkan. Ayo, diperdengarkan suaranya. Teman-teman yang lain, silakan. Masih di situ nggak? Masih standby nggak? Oke, Mbak Amni aja deh, Mbak. Kayaknya Mbak Amni yang nampak wajahnya dulu. Silakan, berikan pendapatnya. Oke, terus bagaimana sarannya, terus testimoninya lah gimana gitu ya terhadap kegiatan kebinekaan kita pada pagi hari ini tentang pusat pelatihan gajah dan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Riau sebagai daerah yang berkonflik dengan binatang purba yang sangat langka ini gitu ya, sampai beratnya 1,8 ton tadi ya gitu ya, dan makannya itu luar biasa banyaknya, 10% dari berat badan. Nggak kebayang deh bagaimana memelihara dan merawatnya gitu, dan itu dilakukan oleh pemerintah Riau. Nah, gimana nih Mbak Amni selaku orang ya yang melatih itu anak-anak gitu ya, gimana dengan gajah? Nah, gimana yang dilakukan oleh Pak Ali dan teman-teman tadi ya untuk dari gajah liar menjadi gajah yang udah sangat jinak gitu. Tadi awalnya saya takut, terus terang takut gitu ya kalau dia diseruduknya atau dia apanya gitu ya. Karena seumur-umur baru sekarang dia dekat dengan gajah gitu. Oke, silakan Bu Amni. Saya salut sama Pak Mukti Ali dan teman-teman yang sampai belasan tahun berkecimpung di dunia pergajahan dan mengurus sudah dengan hati ya, mengurus gajah-gajah ini gitu. Karena nggak semua orang bisa berkesempatan untuk menjadi Pak Mukti dan teman-teman mahot yang lain gitu. Dan ini juga pembelajaran buat saya pribadi bahwa kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan hati, itu pun akan menjadi hasilnya yang luar biasa gitu. Dari hati untuk hati juga gitu, mengerjakan ini semua. Kemudian dari kegiatan ini juga saya pun sama baru kali ini benar-benar menggali informasi tentang gajah itu sendiri gitu.
Dimana saya juga tadi nanya kan tentang berapa tahun sih sebenarnya gajah bertahan hidup, ternyata sama dengan manusia, itu bikin yang wow gitu, kirain cuma 10 tahun, 20 tahun gitu, ternyata sama seperti usia manusia. Itu amazing banget, Pak. Kemudian apalagi ya, mungkin nggak sih kalau seandainya pemerintah Kabupaten Riau ini, Balai Konservasinya bisa bekerja sama dengan pihak ketiga gitu untuk bisa lebih mengembangkan Balai Konservasi dan Perlindungan Gajah ini, seperti itu, Pak. Jadi mungkin kayak kalau di Kalimantan yang orang-utan kan dengan WWF ya kalau nggak salah, mungkin ada organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas yang memang atau stakeholder yang lain yang bisa bekerja sama dengan Balai Konservasi ini agar lebih berkembang dan lebih terjamin dari segala aspek sesuatunya gitu. Dan tentu juga menjamin teman-teman yang sudah berdedikasi tinggi dalam menjaga gajah-gajah ini. Luar biasa, Pak. Salut. Terima kasih, Pak Mukti. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Bu Afni ya sudah memberikan apresiasi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Riau yang seperti Pak Mukti Ali ini sampai 17 tahun ya. Dari dia pekerja honorer biasa sampai dia diangkat menjadi pegawai negeri dan bertahan 17 tahun untuk melatih gajah. Dari seekor gajah yang liar sampai menjadi seekor gajah yang begitu jinak, dan saya terus terang tadi takut aja gitu memandikannya, memegangnya, ngasih makannya. Tapi dengan adanya Pak Mukti Ali saya jadi yakin gitu ya, bahwa ada manhotnya gitu ya. Jadi saya ya tenang dan nyaman gitu. Nah, artinya seekor gajah yang liar gitu aja bisa kok kalau kita sentuh dari hati gitu ya, dengan penuh kasih sayang, perhatian gitu, bisa sejinak itu. Apalagi kalau seandainya kita manusia ya, punya perasaan, kognitif, afeksi, apalagi psikomotor, kita pasti akan lebih baik lagi dari itu gitu ya. Nah, terus tanggapan dari Bu Ami tadi, Pak, perlu dijawab. Apa mungkin baik, kembali lagi bersama kami. Tadi mohon maaf terlempar sebentar karena harap maklum ya. Tadi sudah dijelaskan secara lokasi itu jauh dari Kota Pekanbaru dan letaknya itu di tengah hutan. Dan kita ke sini tadi sebuah perjuangan ya, sehingga mobil saya tuh ya harus kandas-kandas di jalan. But it's okay demi program ini. Tadi lanjutkan Pak ceritanya Ya, bagaimana terima kasih. upaya dengan pihak ketiga. Mohon maaf Ibu, ini tadi terputus, maklum aja di tengah hutan Ibu. Sejauh ini kita juga sudah mencoba merangkul beberapa lembaga, baik itu dari LSM ataupun lembaga-lembaga yang peduli terhadap satwa. Mungkin seperti WWF, kita juga sudah pernah kerjasama Bu. Kemudian juga dengan pihak PESWIK mereka khusus penanganan medis satwa, itu mereka lengkap dengan dokter hewannya. Kita juga sudah kerjasama. Kemudian juga dengan masyarakat peduli gajah, kita juga sudah bentuk di sini. Artinya agar masyarakat itu mungkin
tidak lebih sembrono ya apabila mungkin gajah itu masuk kepada perkebunan mereka yang selama ini mungkin merupakan lintasan daripada gajah, habitat gajah yang mereka ubah menjadi perkebunan. Setelah kita punya masyarakat peduli gajah, artinya mereka masyarakat itu tidak melakukan tindakan langsung, Bu. Mereka langsung bertanya ke kita dulu tindakan apa yang sudah kita lakukan, harus kita lakukan untuk menghalau gajah itu kembali ke habitatnya. Karena di sini juga, Bu, masih ada 11 ekor lagi, khusus di tempat kita masih ada 11 ekor gajah liar yang sering muncul. Dan daerah kita ini merupakan homebring ataupun daerah jelajahnya. Jadi untuk ke bagian LSM ataupun lembaga-lembaga lain kita sudah coba untuk merangkulnya. Seperti itu, Bu. Keren, terima kasih Pak Mukti. Oke, ya sama-sama. Baik, perwakilan dari laki-laki silakan. Perwakilan dari laki-laki berikan testimoni, pendapat, saran terhadap apa ya kegiatan yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Terserah apakah itu Mas Andika, kemudian Mas Farel, Mas Fadlan, ya Mas Fadlan, Mas Reval, Mas Rahmat, silakan. Mas Yohanes, silakan. Oke, silakan. Satu orang dari perwakilan laki-laki, Mas Farel deh, coba Mas Farel atau Mas Rahmat atau Mas Andika, silakan. Oke, sekarang Padlan, silakan Padlan, Bapak tunjuk Padlan deh. Ya, silakan Padlan. Halo? Ya, menurut saya tadi seru banget gitu, edukatif. Wajahnya mana? Tunjukin wajahnya biar nampak. Bentar ya. Oke, kita santai aja. Ya tadi menurut saya seru, edukatif, informatif. Apa tadi yang ini gajahnya? Lupa Pak istilahnya. Mahot. Itu manhotnya juga baik-baik, gajahnya senang deh pokoknya. Semoga bisa sehat terus gitu biar gajahnya terawat. Oke. Apa yang Mas Padlan ambil pelajaran nih atau mungkin tanya sama Mas ini Ali, dia manhot juga. Oke. Apa yang Mas Padlan ambil pelajaran dari kegiatan kita pada pagi hari ini? Apa ya, inti pelajarannya sih ya kita sebagai manusia kan pengen gitu ya hidup bisa berdampingan dengan hewan gitu, dan dengan adanya pusat pelestarian dan pelatihan ini tuh bisa nunjukin gitu kalau gajah yang liar yang mengganggu warga tuh ternyata jinak gitu loh kalau bisa dilatih dengan baik gitu. Jadi nggak usah lah ngeburu-buru ngebunuh-bunuh gajah itu buat apa sih? Nanti kalau punah pun anak kita jadi nggak bisa ngelihat gajah, nggak bisa ngelihat harimau Sumatera gitu-gitu. Jadi menurut saya pusat pelestarian ini tuh sangat membantu gitu Pak, sangat bermanfaat lah. Terima kasih untuk Pak Manhutnya itu. Oke, baik Mas Fadlan, bagus sekali ya. Jadi kalau seandainya kita bisa luring, mungkin Mas Fadlan bisa mandiin ya atau naik ya, macam si Encik Iwan tadi karena ukuran badannya kecil gitu ya. Jadi bisa dimaklumi gitu. Iya. Nah, mungkin ada pesan atau mungkin seperti pesan atau mungkin saran kepada manhotnya enggak Mas Pak Ali ini? Apa ya? Kalau mungkin tadi pusat pelestariannya dekat jalan tol ya Pak. Nggak takut tuh gajahnya ke tol. Bahaya nggak? Dekat apa tadi Mas? Tadi dekat jalan tol kan ke atasnya. Iya, betul. Oh, dilepasin gitu. Betul. Jadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Riau memang dekat dengan jalan tol ya, ada sekitar berapa kilo. Tapi ada dikasih jalur untuk gajah ya Pak? Ada. Oke, mungkin bisa Pak Ali jelaskan? Terima kasih. Setelah adanya akses jalan tol itu kita juga
bekerja sama kemarin dengan pihak proyek jalan tol itu, yaitu mereka penanganannya itu HKI ya, HKI Hutama Karya Indonesia. Dan di saat mereka pekerjaan jalan itu, kita juga sarankan mereka itu membuat lintasan gajah, dan bisa kita lihat di bawah jalan tol itu ada akses namanya terowongan gajah, artinya itu untuk pelintasan gajah. Jadi tidak semata-mata tertutup dengan jalan tol. Oke, baik. Terima kasih Mas Fadlan atas tanggapannya. Kemudian kepada Pak Ali dan Bu Apni ya, Mbak Apni ya. Oke, baik. Terima kasih. Dan kemudian jam saya menunjukkan jam 19.58, artinya ada sekitar 7 menit ke depan ya yang perlu kita diskusikan. Oke, ada pendapat yang lain, pertanyaan yang lain yang sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Tapi yang saya simpulkan pada kegiatan kita pada pagi hari ini adalah bahwa upaya pemerintah untuk melestarikan, melakukan sebuah konservasi terhadap gajah. Kalau menurut saya itu, saya orang asli Pekanbaru gitu ya, baru pertama kali ke sini, something yang amazing kalau menurut saya ya, bahwa, dan saya orang psikologi, artinya apa? Dari seekor gajah liar, tadi udah dijelaskan oleh Pak Ali gitu ya, dari seekor gajah liar yang merusak masyarakat, yang ditakutin oleh masyarakat, itu bisa menjadi seekor gajah yang jinak dan patuh gitu. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Manhot tadi itu menurut saya upaya yang luar biasa gitu. Ya, seekor gajah yang liar, yang ditakutin gitu ya, bisa sejinak itu dan sepatuh itu gitu. Nah, artinya apa? Ada sebuah proses, apapun yang betul dikatakan Mbak Apni tadi gitu ya, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, kalau kita melakukan sesuatu itu dengan hati, sesuatu itu dengan, ya tadi ya, kata Pak Ali atau Manhot yang lain tadi bilang, Pak, apa yang dilakukan Pak? Modal dasar yang harus kita miliki. Nah, modal dasar yang dimiliki tadi adalah sayangi, lakukan dengan hati, sebelum melakukan itu disapa, kemudian ketiga dikasih oleh-oleh dari rumah, berbuat baik. Ya, jadi hukum reward and punishment, the theory of the reward and punishment itu untuk binatang memang perlu dilakukan gitu ya. Alat yang digunakannya tadi apa Pak? Gancu. Gancu tadi itu ya kalau dia salah dia harus tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kesalahan gitu. Dan dia harus merubah perilakunya itu dengan baik dan cepat gitu ya. Kalau tidak dikasih punishment, dia nggak ngerti bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah gitu. Nah, punishment. Dan kalau dia melakukan sesuatu dengan kebaikan, maka kebaikannya itu dikasih reward. Kayak saya tadi ya, kasih makan gitu ya. Makannya itu berupa gula merah gitu ya. Itu macam puding untuk seekor gajah gitu ya. Kalau dia berperilaku baik, kasih puding gitu. Nah, something yang kadang-kadang menurut saya perlu kita acungan jempol ya sama Manhotnya dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dari Provinsi Riau gitu ya. Dan saya juga sangat bersyukur gitu ya bahwa pada pagi hari ini ada Pak Ali ya, kemudian ada teman-teman dari KSDA yang sangat membantu saya dari tadi nih, teman-teman mentor saya itu dari tadi bantu saya nih, lagi minum ya. Oke, halo kan, halo gitu ya. Nah, tuh. Nah, lagi apa? Dan tadi bantu saya untuk melakukan kegiatan ini untuk mahasiswa, apalagi Bang Ali yang ganteng ini kan. Nah, gitu. Nah, itu dari tadi pagi bantu kita untuk kegiatan kita pada pagi hari ini gitu. Lagi tadi mentor saya ini Yuan, hai. Oke. Nah, itu. Jadi itu yang bisa kita ambil kesimpulan gitu ya. Nah, kita juga bersyukur bahwa Balai Konservasi Pelatihan Gajah itu hanya ada 6 di Indonesia. Dan kita mendoakan semoga apa yang dilakukan oleh Bang Ali dan teman-teman itu menjadi satu amal ibadah ya untuk biar pelestarian gajah itu bisa ada terus dan bisa untuk anak cucu kita biar dia tidak punah. Nah, inilah yang kita hindari, kepunahan dari gajah ini gitu ya, sebagai binatang yang paling besar gitu ya. Nah, gitu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan.
learning point yang diambil dari pembelajaran ini, ya kita belajarlah dari alam gitu ya. Alam dan manusia harus menjaga keseimbangan. Keseimbangan antara alam dan manusia itu perlu dijaga sehingga lingkungan, kemudian kehidupan itu bisa menjadi sejalan gitu ya terhadap keberlangsungan kehidupan kita di muka bumi ini gitu. Maka kita perlu orang-orang yang luar biasa seperti Bang Ali ini untuk konsen, peduli dan mengabdikan hidupnya selama 17 tahun untuk gajah ini gitu. Nah, semoga pembelajaran kebinekaan yang kita dapatkan pada pagi hari ini adalah kita mengajarkan tentang arti keseimbangan ya hidup kita itu dengan alam itu perlu gitu ya. Jangan kita memikirkan egois tentang kita aja gitu ya. Sementara alam itu perlu juga diperhatikan agar keberlangsungannya itu tetap ada sampai anak cucu kita. Dan apa yang dilakukan oleh BKSD itu menurut saya itu luar biasa gitu ya. Dan kita perlu menyebarkan rasa kasih sayang kepada siapa saja agar apa? Agar kita bisa merasakan, karena hati hanya bisa disentuh dengan hati. Oke, nah kalau udah hati tersentuh, maka seliar apapun seekor binatang gajah tadi, dia begitu bisa menjadi seekor binatang yang lunak, yang jinak, yang patuh, yang mengerti. Apalagi kita punya sebagai manusia punya akal, punya pikiran, punya rasa. Itu harus lebih baik lagi. Nah, itu learning point yang perlu saya jelaskan pada proses kegiatan siang hari ini. Dan selanjutnya, untuk kegiatan berikutnya, saya akan kasihkan kepada mentor saya, yaitu Enci Yuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya malas banget mau ganti laptop ya. Jadi kayaknya pakai laptop update aja. Laptop saya udah di dalam tas, mau dihidupin lagi. Ini gara-gara pakai topi tadi udah hancur lagi rambutnya ya. Udah gini aja. Ya gitu kegiatan kita hari ini. Kita sudah melakukan kegiatan selama lebih kurang 2 jam. Lebih dari 2 jam. Udah jam 12:06. Teman-teman semua udah pada ngisi absen belum? Udah pada ngisi? Sudah. Kayaknya emang harus pakai topi aja deh. Oke, nah jadi gitu. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu kunjungan ke apa namanya? Pusat latihan gajah. Nah, jadi di sini gajah-gajah itu tidak dilatih bukan pada dasarnya bukan untuk hiburan, akan tetapi dilatih agar mereka bisa berbaur dengan manusia, karena di sini kan ruang lingkup kehidupan gajah habitatnya itu sudah semakin berkurang karena sudah didominasi oleh perkebunan sawit, dan oleh pihak perusahaan sawit sendiri biasanya menganggap bahwa gajah itu sebagai hama karena mereka memakan buah sawit tersebut. Jadi banyak yang diburu, terutama ada juga yang pemburu-pemburu gading. Dan juga kalau tidak ada namanya tempat konservasi ini, maka gajah-gajah itu juga akan berkeliaran bebas, termasuk di kebun-kebun masyarakat. Sehingga dengan adanya konservasi ini bisa mencegah dari kepunahan gajah-gajah tersebut akibat ulah dari tangan manusia. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur sekali pada hari ini kita sudah dapat belajar mengetahui banyak bagaimana gajah-gajah di sini dikonservasi, dipelihara, terus dirawat dengan baik, dan bagaimana cara mereka melatih gajah-gajah tersebut agar bisa berbaur dengan manusia, dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, adanya pusat latihan gajah ini juga menjadi, bisa dibilang kayak satu-satunya wadah di sini yang melestarikan gajah-gajah Sumatera. Nah, kita juga sudah belajar banyak hal, bagaimana cara mandikannya tadi, dan bagaimana perbedaannya tadi ada antara gajah jantan dan betina untuk gajah Sumatera ya. Biasanya kalau gajah jantan itu punya gading kalau udah dewasa, kalau yang betina biasanya nggak ada gading. Oleh karena itu banyak hal yang kita pelajari pada hari ini, terutama bagaimana kita sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa, untuk terus menjaga dan melestarikan sumber daya alam kita, termasuk hewan-hewan yang dilindungi, dan kebudayaan-kebudayaan yang ada. Oleh karena itu, dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita pada hari ini. Kita sudah melakukan kegiatan selama 2 jam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk
mengerjakan assignment yang sudah saya sediakan di Sepada Dikti. Silakan absen di Sepada Dikti juga, jangan lupa. Dan terutama di Zoho. Absen di Zoho itu harus dilakukan tepat waktu. Nggak apa-apa, sepertinya tadi ada masalah ya, bahwa absennya itu saya bikin kegiatan yang masih kemarin, belum sempat diedit. Nggak apa-apa, yang penting jadwal recordnya itu tetap pada hari ini. Karena itu, terima kasih buat teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi di modul selanjutnya. Saya sebagai mentor dan mewakili Pak Fikri dan Bapak-bapak narasumber yang ada di sini, mohon maaf sekali lagi apabila ada penyampaian dari kami yang kurang, atau mungkin ada kiranya kegiatan pada hari ini yang kurang menarik bagi teman-teman semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sebagai mentor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya, diperkenankan untuk meninggalkan room meeting ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih ya, Kak. wabarakatuh. Terima kasih Kak Iwan. Ya.